におりません。ピッという発信音の後にお名前、電話番号と要件をお話しください。もしもーし。Baik, masih melanjutkan cerita yang kemarin, di mana Ketua Sekte Langit Utara masih berusaha keras untuk mengejar Bira. Ia mengakui kemampuan terbang bocah yang dilihatnya sangat hebat. Bahkan dirinya yang menjadi salah satu generasi muda unggulan di Sekte Langit Utara masih belum bisa mengimbangi kecepatan Bira. Dia berhenti sejenak di atas pohon karena merasa sangat gerah setelah mengikuti pergerakan bocah di depannya. Tapi saat ini dia tak mau membuang-buang waktu lebih lama lagi. Dia tak akan membiarkan bocah di depannya lolos karena bagaimanapun mendapatkan informasi darinya sangatlah penting untuk misinya kali ini. Maka dari itu, ketua sekte akan mencoba terbang lebih cepat lagi supaya tidak kehilangan jejaknya. Lalu scene berganti ke tempat pertarungan Tanyu dan anak misterius itu. Terlihat di sana banyak debu yang berterbangan. Entah apa yang terjadi. Anak itu masih terhanyut dalam pikirannya. Nafasnya terengah-engah dan meratapi nasibnya yang telah kalah 2 kali dengan pria yang akan dijadikan tumbal dari jurusnya. Setelah kesadarannya kembali, yang mendapati dirinya belumlah mati. Dia tersentak apa yang sebenarnya terjadi. Seingatnya dia akan terbunuh dengan serangan terakhir dari pria yang dilawannya. Ternyata lagi-lagi Tanyu masih berbaik hati. Dia membatalkan serangan terakhirnya karena melihat anak perempuan yang melindungi saudaranya sambil meneteskan air mata. Itu sangat membuat hati Tanyu luluh, namun dia harus pingsan karena telah kehabisan tenaga. Memang pada dasarnya Tanyu belumlah sembuh total dari pertarungan melawan Kulan. Setidaknya dia butuh beberapa hari untuk beristirahat. Tapi dia memaksakan dirinya untuk segera mungkin mencari informasi tentang Sohyul. Lalu anak laki-laki itu terlihat sangat kesal. Sebab dia tidak dibunuh karena adanya Yehwa yang memasang badan untuk melindunginya. Yehwa hanya bisa meneteskan air mata dan hanya terdiam yang melihat kakaknya kesal. Dia melakukan ini semua karena tak mau kehilangan saudaranya. Dia sangat peduli sekali dengan keselamatan kakaknya, meskipun rasa perhatiannya tak dihiraukan. Berani-beraninya kau ikut campur di pertarungan kakak, ujarnya sambil menampar adiknya itu. Terlihat Yewa hanya pasrah dengan perlakuan kakaknya yang terlalu kasar kepadanya. Dia tersungkur ke tanah. Namun dengan segera dia bergegas bangun dan berlari menjauh untuk bersembunyi tanpa mengeluarkan sepatah kata apapun. Bisa dipahami bahwa hubungan mereka tidaklah harmonis sebagai kakak beradik. Sepertinya juga Yewa sering mendapat perlakuan seperti itu dari kakaknya. Dia tidak menaruh rasa dendam sedikit pun. Justru dia sangat menyayangi kakaknya itu. Entah apa yang menjadi pemicu di balik ini semua. Lalu anak laki-laki itu melampiaskan kekesalannya kepada Tanyu yang sedang terkapar di tanah. Beraninya kau sok hebat di depanku. Mati kau, dasar sampah busuk. Yehwa hanya bisa bersembunyi di balik dinding rumah dan menutupi telinganya karena tak mau lagi terkena gamparan dari kakaknya. Sebenarnya Yewa tak tega melihat kelakuan kakaknya, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Hanya menangislah yang bisa dia lakukan saat ini. Setelahnya dia mengingat kejadian beberapa saat yang lalu, di mana Tanyu sudah hampir membunuh mereka dengan senjata yang terhunus. Tapi setelah Tanyu melihat Yehwa yang meneteskan air mata,
hatinya tak tega jika harus membunuhnya. Jadi dia memutuskan untuk membatalkan serangannya itu. Dia segera menarik senjata dan memutarkan badannya hingga harus menerima serangan dari tangan-tangan berpedang dari arah belakangnya. Sampai-sampai dia pingsan saat itu juga, karena luka yang diterimanya cukup fatal. Yehua menyadari kebaikan hati pria yang akan dijadikan tumbal oleh kakaknya. Kembali ke anak laki-laki itu yang memanfaatkan momen yang sangat menguntungkan ini. Dia tak ragu-ragu lagi untuk memulai proses penyerapan tubuh dari pria yang dilawannya. Dia mengeluarkan asap biru dan memulai menyerap dari tangan Tanyu. Dia merasa sangat puas sekali karena mendapatkan kekuatan baru untuk digabungkan ke dalam jurusnya. Di dalam hatinya, Yehua hanya bisa meminta maaf kepada Tanyu karena tak mampu menghentikan tindakan dari kakaknya sendiri. Tapi dengan tiba-tiba, Yehua merasakan sesuatu yang sedang mendekat dengan begitu cepat. Tanpa disadari, intuisinya memang benar-benar tajam untuk mendeteksi aura seseorang dalam jarak tertentu. Dengan segera dia memberitahu kakaknya bahwa ada yang datang saat ini. Dikala akan memulai proses penyerapan tubuh, dari arah atas datang Bira yang melihat Tanyu sedang terkapar di bawah. Dia segera turun ke permukaan. Terlihat permukaan yang menjadi landasan Bira hancur karena tak kuat menahan tekanan yang begitu besar. Dengan begitu, kakak beradik itu menyadari kedatangan tamu yang tak diundangnya. Mereka bertanya-tanya, siapa sebenarnya orang yang berani mengacau di saat seperti ini? Tanpa basa-basi, Bira langsung bertanya kepada mereka berdua. Dia menanyakan siapa orang yang berbahaya, seperti yang dikatakan Buru, si ibu beruang. Setelah mendengar pertanyaan yang tak masuk akal, anak laki-laki itu malah memprovokasi Bira. Sebenarnya apa yang dikatakan tamunya itu? Dia menanyakan apakah ada yang salah dengan kepala Bira, karena pertanyaan itu sangat menggelikan. Aku lagi sibuk, tunggulah sebentar bocah. Aku baru menangkap orang yang berguna setelah sekian lama. Jadi jangan ganggu proses ini supaya bisa cepat berganti ke giliranmu. Sepertinya aku akan bermain-main dulu denganmu setelah melahap orang ini. Bersabarlah, sebentar giliranmu. Tak terlalu lama kok. Bira sangat panik sekaligus bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kenapa Tanyu bisa terkapar begitu? Memang apa yang telah dilakukan sebelum dia datang kemari? Jika dilihat dari sudut pandang Bira, situasi saat ini sangat tidak menguntungkan. Karena keadaan sudah terlanjur begini, Bira langsung mengeluarkan jurusnya untuk memulai pertarungan. Karena Bira sudah sangat emosi melihat Tanyu yang sudah terkapar. Udara di sekitarnya mulai bergejolak dan menjadi sebuah energi yang sangat menyeramkan. Nampaknya kali ini Bira benar-benar sudah serius dengan tindakannya. Dia memasang kuda-kuda untuk melepaskan aura yang besar itu. Dari arah lain, Yehua tahu bahwa anak di depannya tidak main-main dengan kekuatan sebesar itu. Dia sangat khawatir dengan keselamatan kakaknya, karena dirasa saat ini sangat bahaya untuk melawan anak itu. Dia segera berlari menuju kakaknya. Sepertinya anak laki-laki ini memang sangat keras kepala, karena di saat seperti ini pun dia masih sempat meremehkan Bira yang sudah bersiap melepaskan serangan besarnya. Herannya dia sempat berkata kepada Bira supaya tidak macam-macam dengan dirinya. Bira tak peduli dengan semua provokasi dari lawannya. Dia hanya meminta untuk melepaskan Tanyu. Tapi kita tahu, pasti himbauan dari Bira akan ditolak secara mentah-mentah oleh lawannya. Dia menghentakkan kakinya ke tanah
Sampai-sampai energi yang besar itu menyebar ke daerah sana. Jangkauannya pun terbilang sangat luas, hingga anak itu terpental ke belakang karena ledakan energi yang sangat bahaya itu. Dan hal itu juga membuat proses penyerapan tubuh Tanyu jadi gagal. Yehua yang berada tak jauh dari sana harus terkena dampak dari ledakan energi itu. Ya, ledakan besar menggema di reruntuhan itu. Hingga ketua sekte Langit Utara juga tersentak karena mendengar kebisingan tersebut. Lagi-lagi dia dibuat penasaran, sebenarnya apa yang telah terjadi di sana. Tak salah lagi, itu adalah tujuan dari anak yang dikejarnya. Dia memutuskan untuk lebih cepat sampai ke sana untuk mengetahui apa yang terjadi. Kembali ke Bira. Setelah melepaskan serangannya, dia terlihat sangat kaget karena melihat sesuatu yang mengerikan di depannya. Dia bertanya-tanya, apa-apaan dengan semua ini? Itu terlihat sangat berbahaya, seperti kata ibu beruang. Lalu diperlihatkan jurus yang sama seperti milik anak laki-laki itu. Tapi kali ini terlihat lebih kuat dari sebelumnya, karena bukan hanya muncul tangan berpedang dari asap itu, namun setengah badan dari wujud manusia yang memakai topeng yang keluar dari asap biru itu. Sepertinya asap biru itu mengelilingi anak laki-laki dan bertujuan untuk melindunginya. Tapi bukan hanya Bira yang terkejut, anak itu pun terkejut dengan jurusnya yang terasa sangat dahsyat sekali. Dia berpikir, apakah dia yang melakukan teknik ini? Tapi dirasa jurusnya bergerak semaunya sendiri. Bahkan dia sendiri tak mampu mengontrolnya. Setelah menganalisis situasi saat ini, dia menebak, jangan-jangan, Yehua, kau berani menyentuh kapakku. Dia berteriak kepada adiknya. Bira masih belum bisa berbuat apa-apa karena masih bingung dengan jurus kali ini. Dia hanya berdiam diri di depan asap biru yang mulai membesar dan membentuk sebuah pusaran. Dengan tiba-tiba asap biru itu mulai mengelilingi Bira dan membuatnya bertanya, badai kabut apa ini? Sepertinya menyeramkan. Benar saja, saat Bira masih dibingungkan dengan situasi yang dihadapannya, malah menjadi celah untuk lawannya menyerang. Dengan sekejap, tubuh Bira sudah diselimuti oleh asap biru itu, sampai tak terlihat dari luar. Di dalam, Bira sangat kesal dengan asap yang menyelimutinya. Dia berusaha untuk menghilangkan asap-asap itu sesegera mungkin. Dilanjutkan Bira yang mengeluarkan jurusnya untuk melepaskan diri dari jeratan teknik lawannya. Tidak cukup di sana, setelah asap-asap itu terhempas dengan kekuatan Bira, sosok bertopeng mulai bermunculan dari dalam asap biru itu dan langsung menghunuskan senjata-senjata mereka ke arah Bira. Memang, asap-asap yang menyelimutinya adalah teknik pengalihan saja. Serangan sebenarnya adalah yang sekarang. Bira yang hanya fokus untuk menghilangkan asap yang menyelimutinya dan tak menduga bahwa serangan susulan akan datang. Dia tak mampu berbuat apa-apa karena makhluk bertopeng itu sangat cepat saat menyerang ke arahnya. Di sana Bira harus menerima beberapa tusukan senjata dari makhluk bertopeng itu. Bira benar-benar terkena telak dari serangan lawan. Seketika dia langsung tersungkur di tanah. Kak, aku sangat penasaran. Di antara anak yang kabur dari sekte Langit Utara, apakah jurus yang dimiliki anak laki-laki itu begitu bahaya? Sampai-sampai kakak harus kewalahan saat menghadapinya. Aku juga cuma dengar informasi ini dari orang-orang. Katanya dia membuat boneka dari manusia hidup yang dikalahkannya, lalu diserap dan menyatu dengan jurusnya, supaya bisa mengontrol mereka dengan sesuka hati. Ngapain sih harus membahas tentang ini lagi? Bikin rasa teh ini jadi tidak enak saja.
Meskipun kakak kedua malas mendengarkan pertanyaan ini, tapi dia berusaha mengungkapkan kebenarannya supaya tidak menjadi kesalahan lagi saat harus mengejar mereka. Dia menjelaskan bahwa anak yang laki-laki itu belum ada apa-apanya. Yang membuat dia kewalahan bukanlah dia, melainkan anak perempuan yang selalu ada di sampingnya. Tetua itu mengakui bahwa anak perempuan yang bernama Yehwa itu benar-benar sosok monster yang mengerikan saat bertarung. Dan itu pun menjadi penutup cerita di video kali ini. Oke, sampai jumpa di video yang akan datang.